Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan ka syajaratin thayyibah asluha thabit wa farquha fis sama' tu'ti ukulaha kulla hinin bi idni rabbiha wa yadribu Allahu al-amthala lin-nasi la'allahum yatadhakkarun. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita memuji Allah karena di hari yang Allah Subhanahu wa taala berkahi ini, Allah Subhanahu wa taala kembali mentakdirkan kita semua berjumpa dengan sebuah hari yang sangat mulia, penghulu di antara seluruh hari-hari yang Allah ciptakan, yakni hari Jumat. Jamaah sekalian yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tak lupa pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara khusus menyampaikan kepada kita agar di hari Jumat, bahkan di malam Jumat, agar kita banyak-banyak menyampaikan salam dan salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, memerintahkan kepada kita, bahkan 1500 tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, akan tetapi dia masih tetap saja ingin menyambung qalbu kita dengannya, dengan meninggalkan wasiat kepada kita semua agar kita senantiasa menyambung qalbu kita dengan qalbu Rasulullah, dengan menyampaikan salam dan salawat kepadanya, teristimewa di hari Jumat. Jemaah Jumat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan pernah menjumpai ada yang mencintai kita, ada yang menyayangi kita, ada yang mengasihi kita melebihi Allah Subhanahu wa taala. Kemanapun kita mencari zat manusia yang bisa mencintai kita, bisa mengasihi kita melebihi Allah, kita tidak akan pernah jumpai. Jemaah sekalian rahmati Allah, kita berbuat baik, melaksanakan amal soleh, kata Allah, man jaa bil hasanati falahu asyru amthaliha wa man jaa bi syai'atin fala yujza illa mithlaha wa hum la yuzlamun. Kata Allah, hambaku, kau berbuat satu kebaikan, aku balas kebaikan yang engkau lakukan itu dengan 10 kali lipat. Siapa di antara kita yang kebaikannya mampu menyamai kebaikan Allah? Satu kebaikan yang kita lakukan, Allah kembalikan kebaikan itu menjadi 10 kali lipat. Bahkan di dalam riwayat yang dalam ayat yang lain, Allah bahkan kembalikan sampai 700 kali lipat. Bahkan di ayat yang lain, bi ghairi hisab, tidak ada yang mampu menghitung. Dan dengarkan firman Allah, wa man jaa bi syai'ati, barang siapa yang berbuat jahat, berbuat maksiat kepada Allah, Allah tidak lipat gandakan balasannya kepada kita. Jemaah sekalian rahmati Allah, Allah hanya balas setimpal, tidak dilipat gandakan. Betapa Allah sayang, betapa Allah cinta kepada kita.
Allah tahu bahwa setiap hari kita berbuat maksiat. Jamaah sekalian rahmati Allah. Allah tahu bahwa setiap hari kita berbuat maksiat. Allah sediakan fasilitas 5 kali dalam sehari semalam. Secara formal Allah mensyariatkan kepada kita 5 fasilitas itu. Kita kerjakan, jamaah sekalian rahmati Allah. Allah ampunkan dosa kita. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-salawatul khams." Salat 5 waktu yang kita kerjakan, kata Rasulullah, mukaffiratul lima bainahum. Allah ampunkan, Allah kuburkan dosa-dosa kita. Jamaah sekalian, dan insyaallah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah tahu bahwa selama 1 pekan kita akan berbuat maksiat, kita akan berbuat dosa kepadanya. Jamaah sekalian rahmati Allah. Allah sediakan fasilitas sholat Jumat. Al-Jum'atu ilal Jum'ati mukaffiratul lima bainahuma. Antara sholat Jumat itu Allah akan gugurkan, Allah akan hapuskan dosa-dosa kita. Dan selama 1 tahun, jamaah sekalian rahmati Allah, Allah sangat tahu bahwa kita akan berlumuran dosa dan maksiat. Jiwa kita ini kotor, dipenuhi dengan maksiat. Qalbu kita dipenuhi dengan caci maki. Qalbu kita dipenuhi dengan hasad dan dengki. Qalbu kita dipenuhi dengan sombong dan angkuh. Jiwa ini dipenuhi dengan maksiat. Allah tahu bahwa kita berlumuran maksiat. Maka Allah menyediakan syariat kepada kita semua, jamaah sekalian rahmati Allah, yaitu wa ramadhanu ila ramadhan mukaffiratul lima bainahum. Antara bulan suci Ramadan itu Allah akan gugurkan, Allah akan hapuskan dosa-dosa kita. Jamaah sekalian rahmati Allah, bau harum bulan suci Ramadan telah kita rasakan, mulai kita rasakan, jamaah sekalian rahmati Allah. Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, generasi terbaik, murid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena dia tahu, dia sangat paham betapa mulianya bulan suci Ramadan itu. 6 bulan sebelumnya jemaah sekalian rahmati Allah, menangis bercucuran air matanya, membasahi pipi dan janggutnya, memohon kepada Allah agar dia diizinkan kembali berjumpa oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bulan suci Ramadan. 6 bulan jamaah sekalian rahmat Allah. Bukan 10 hari, bukan 1 bulan, 6 bulan sahabat itu bercucuran air matanya, membasahi pipi dan janggutnya, memohon kepada Allah agar dia diizinkan berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Maka jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, kurang lebih 13 hari kita akan berjumpa kembali dengan bulan yang sangat mulia itu. Ada 12 bulan jamaah sekalian rahmati Allah yang Allah ciptakan, akan tetapi satu-satunya bulan yang Allah abadikan di dalam Al-Quran hanya bulan Ramadan. Kata para ulama, kalau ada 12 bulan dan hanya 1 bulan yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, maka 1 bulan itu ketahuilah wahai orang beriman, 1 bulan itu pasti spesial, 1 bulan itu pasti mulia, 1 bulan itu pasti bukan bulan biasa. Maka sahabat tahu bahwa bulan Ramadan bukan bulan biasa, maka dia persiapkan dirinya menjumpai bulan Ramadan 6 bulan sebelum datangnya bulan suci Ramadan. Dia sudah pantaskan dirinya agar dia diizinkan oleh Allah berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Jemaah sekalian yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka mari kita persiapkan ruh kita, mari kita persiapkan jiwa kita, mari kita persiapkan qalbu kita menghadapi bulan yang sangat spesial ini. Di mana bulan ini jamaah sekalian rahmati Allah
di waktu malamnya, kata Rasulullah dalam hadis riwayat Imam Muslim, siangnya Allah ampunkan selama satu siang itu pun tak pernah berhenti. Allah terus menggugurkan dosa-dosa kita. Allah terus membersihkan dosa-dosa kita dengan berpuasa. Dan malamnya kita berqiyam Ramadan, sepanjang malam itu walau kita sedang tidur, Allah terus gugurkan dosa-dosa kita. Maka jamaah sekalian rahmati Allah, di ayat-ayat terakhir yang berbicara tentang bulan suci Ramadan, dengarkanlah firman Allah ini. Ayat ini sangat luar biasa jamaah sekalian rahmati Allah. Kata Allah, wa idza sa'alaka ibadi, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad, hamba-hambaku yang mana? Hamba-hambaku yang tadi berpuasa, hamba-hambaku yang mana? Hamba-hambaku yang tadi yang berqiyam Ramadan, hamba-hambaku yang mana? Hamba-hambaku yang tadi berlelah-lelah membaca Al-Quran. Kata Allah, anni fa inni qarib. Apabila hamba-hambaku itu bertanya kepadamu Muhammad, sungguh aku dekat, sungguh aku dekat dengan hambaku yang berlapar-lapar itu, sungguh aku dekat dengan hambaku yang berhaus-haus itu, sungguh aku dekat dengan hambaku yang berpayah-payah bangun qiyam Ramadan itu. Imam Ar-Razi di dalam kitab tafsir Mafatihul Ghaib menyebutkan, kalau Allah di dalam Al-Quran menyampaikan kepada kita sungguh aku dekat, maka kata Imam Ar-Razi, kita tidak ada jarak dengan Allah, kita tidak ada jarak dengan Allah. Dan orang beriman jamaah sekalian rahmati Allah, tak ada yang mampu mengalahkan kebahagiaan ketika dia tidak ada jarak dengan Allah. Kita tidak ada jarak dengan Bapak Bupati, kita bahagia. Tak ada jarak dengan Bapak Gubernur, kita bahagia. Orang beriman tak ada yang mampu mengalahkan kebahagiaannya ketika kita sudah tidak punya jarak lagi dengan Allah. Dan kata Allah, ujibu da'watad da'i idza da'an. Saat itulah, saat aku tidak ada jarak dengan hambaku itu, apa saja yang dia minta aku akan kabulkan. Maka jamaah sekalian rahmati Allah, mari kita siapkan diri kita, sungguh-sungguh kita menyiapkan diri kita untuk menjumpai dan menjemput tamu paling istimewa di sepanjang selama 1 tahun, yaitu menjemput bulan suci Ramadan. Kita persiapkan lahir, batin, bahkan harta yang kita miliki agar jangan sia-sia. Karena kata Rasulullah, dan liman adraka Ramadan walam yaghfirlah. Celaka berkali-kali celaka, celaka berkali-kali celaka, celaka berkali-kali celaka, celaka berkali-kali celaka, celaka berkali-kali celaka bagi orang yang berjumpa dengan bulan suci Ramadan lalu dia tinggalkan bulan suci Ramadan, dosanya tak diampuni oleh Allah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innaka was-sami'ul 'alim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat
الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوة يا قاضي الحاجات. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله يذكركم لذكر الله عز وجل وأكبر والله يعلم ما تصنعون.